Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik semuanya sudah makan? Pas saya hari ini, oke. Berarti hari ini Senin terakhir di sini kan? Oke, mau pulang. Pulang. Kamu lo liburnya? Berapa hari tuh? 2 minggu. Ada cuma ya, 2 minggu. Cuma ya 18 hari. 18 hari. Nah, itu udah bosan tuh di rumah. Ada bosan kan. Oke, nah baiklah, ini adalah konseling terakhir kita kalau kita bertemu ya. Nanti mau ini Gimana? Ini adalah bimbingan konseling terakhir menjelang kita libur gitu. Nah, jadi Ustazah mau kita laksanakan DKP ini. Jadi pas pulang nanti anak Ustazah tuh tak berubah-ubah pikirannya. Nah, mana tahu nanti pas pulang kan nggak usah lah balik ke surah Quran. Nggak usah lah balik ke surah Quran. Malas balik surah Quran. Nah, akhirnya nanti anak Ustazah tuh kurang satu-satu tuh. Nah, jadi Ustazah mau lihat udah hampir 1 semester kan kita di sini. Udah hampir 1 semester dan Ustazah mau lihat perubahan Anti itu udah sampai di mana, progres untuk pemikiran karirnya. Nah, sebelumnya di kelas kita udah bahas kan tentang karirnya mau arah kemana, bakatnya di mana, udah kita lihat kan. Nah, sekarang kita bahas dalam bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya, kita udah pernah laksanakan bimbingan kelompok. Nah, untuk hari ini udah saya jelaskan kan sebelumnya apa itu bimbingan kelompok. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada adik-adik semuanya sudah menyempatkan hadir pada hari ini di kegiatan TKP kita hari ini. Jadi sudah izin juga kan sama Bang Elka. Dan saya kira tadi emang nggak ada ujian, nggak ada kegiatan lagi gitu. Makanya setelah Pak Dasar kita DKP, karena kalau besok kita boro, kita persiapan untuk hari Rabu, kita olahraga, dan hari Kamisnya adik semua pulang gitu. Jadi nggak ada waktu lagi. Jadi mungkin hari ini kita sempatkan untuk mereview lagi sehingga nanti bisa lah kita ingat-ingat, oh ternyata anak potensinya di sini, ternyata anak mau ke sini, anak mau ke sini. Jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir hari ini. Dan untuk selanjutnya pernah kan kita bahas apa itu BKP? Bimbingan kelompok. Ya, dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas berbagai hal, baik itu yang sifatnya umum atau yang sifatnya nanti ya umum atau kekinian. Nah, hari ini saya mau kita bahas tentang apa itu karir. Apa itu karir? Yang tadi itu karir apa? Tingkatan seseorang itu dalam berkarir. Maka kita mulai dulu dari ada sebuah kasus kan. Dia awalnya yang Ustazah lihat di berita terkini itu, dia bisa dia berkarir itu dia tidak sinkron antara pendidikannya, mulai dari dia SD umum, terus SMP dia MTS, terus dilanjut di MAN, kemudian kuliahnya beda lagi, kuliahnya di bidang-bidang yang memang tidak ada background agama-agamanya. Nah, jadi dan akhirnya dia bekerja di bidang agama jadinya. Nah, kenapa seseorang itu bisa seperti itu? Nah, bagaimana dia merencanakan karirnya? Nah, jadi hal-hal seperti itu, nah, saya juga harus tahu bagaimana sih merencanakan sebuah karir itu. Nah, jadi menurut anak saya, karir itu apa? Pencapaian, bagus Faiza. Apalagi karir. Apa perbedaan karir dengan pekerjaan? Apa? Target. Apa perbedaan karir dengan pekerjaan? Jadi kita bahas kayaknya. Ingat, karir apa? Pekerjaan apa? Apakah? Oke,
garis dulu. Pekerjaan dengan profesi. Profesi tahu? Tahu. Apa? Jenis pekerjaan. Siapa lagi? Profesi. Apa itu profesi? Yang bilang tahu tadi? Ismi? Itu tuh cara Apa? itu tuh bilang waktu kan ada di enggak. Nah, coba sampaikan. Apa itu profesi dan pekerjaan? Ini pekerjaan nih. Ini profesi. Gitu. Apa perbedaannya? Sama aja. Oke, kalau menurut Orfana, apa itu pekerjaan? Apa itu profesi? Apa yang tahu? Yang tahu? Sudah. Apa itu pekerjaan? Tempat kita menghasilkan uang, ya, dan juga apalagi pekerjaan Anami. Yang kita lakukan kegiatan yang kita lakukan kebutuhan Oke, satu pekerjaan yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Afifah, apa itu pekerjaan? Apa perbedaannya dengan profesi? Apa? Nggak tahu. Oke, kalau menurut Farah, apa itu pekerjaan? Nggak tahu. Nadia, apa itu pekerjaan? Lupa. Keluarkan. Apa itu pekerjaan? Kira-kira? Nah, kira ini kritis nih. Dia lagi berpikir apa ya pekerjaan? Apa menurut kira? Menurut Gigi? Lapar nih kayaknya semuanya. Sabar. Apa pekerjaan? Nah, Peko lagi. Apa itu pekerjaan? Sama betul rasanya. Apa pekerjaan? Apa? Apa nih? Tidak apa-apa, sampaikan. Tidak apa-apa. ini awal aku Apa? oh udah langsung ya Oh, dia lagi. Apa itu pekerjaan? Nggak tahu. Apa itu pekerjaan? Profesi? bidang Nama pekerjaan, bagus. Bidang apa? Yuk. Walaupun puasa berpikir. Apa? Pekerjaan, profesi. Faiza apa tadi? Jenis pekerjaan. Kalau profesi? profesi Kalau pekerjaan, apakah sama profesi dengan pekerjaan? Beda. Beda. Nah, beda. Bedanya apa bedanya? Kalau profesi itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau pekerjaan, tidakkah sesuai dengan apanya masing-masing? Nah, sesuai kemampuan, bagus. Lalu apa? Apa, Viva? ini bilang yang memuaskan nafsu Yang memuaskan nafsu. Ya, bagian dari itu. Jadi pekerjaan itu yang untuk memuaskan keinginan kita. Nah, mungkin itu maksud Ismi, ya kan? Ya, dia lagi. Gigi. Nah, Gigi. Apa perbedaan antara pekerjaan dengan profesi? Apakah dia sama? Tadi jawabnya tidak. Nah, gimana bedanya? jadi kalimatnya Beda kalimatnya, iya. Terus beda pengertian beda pengertiannya, ya apa pengertiannya apa nah?
profesi itu tidak dibayar. Terus kalau pekerjaan dibayar atau digaji. Nah, apalagi perbedaannya? Tidak penyebutan. Beda apa maksudnya? Penyebutannya. Penyebutannya. Ada jenis misal profesinya sebagai dokter. Nah, bagus. Profesinya adalah sebagai dokter. Dia kerja sebagai dokter untuk menyembuhkan pasien. Jenis-jenis pekerjaan apa aja? Dokter, Guru, terus nelayan, apa lagi? Petani, tentara, polisi, satpam, ya. Terus lagi presiden. Nah, betul. Semua itu disebut. Apakah itu pekerjaan atau profesi? profesi. Pekerjaan apa? Ayo. Tidak Profesi. harus sesuai dengan profesi. Betul itu. Nah, betul sekali. Kan di sana saja berpikir. Sebenarnya anak usaha ini sudah punya kemampuan dalam berpikir. Hanya saja perlu kita latih lagi untuk menyampaikannya. Jadi perbedaan antara profesi dengan pekerjaan itu terletak dari 3 hal. Pekerjaan itu tidak harus ditempuh melalui pendidikan. Itu yang pertama. Apakah seseorang yang sebagai tukang disebut dia bekerja? Ya. Iya, betul. Apakah untuk menjadi seorang tukang kita perlu pendidikan? Tidak. Tidak. Nah, jelas perbedaannya? Apakah orang yang mengolah sawah ini dia bekerja? Ya. Iya, tetapi apakah dia berprofesi? Tidak. Tidak. Iya atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, jadi apa itu profesi? Bidang. Terus apa lagi? Bagus. Pendidikan. Nah, jadi profesi itu pekerjaan yang harus melalui jenjang pendidikan. Nah, sekarang saya contohkan. Apa contoh profesi tadi, Nak? Dokter. Dokter. Untuk menjadi seorang dokter, pendidikan apa saja yang perlu dia tempuh? SD, apa lagi? SMP. SMP, SMA. SMA, Kuliah. kuliah di bidang apa? Kedokteran. Di bidang kedokteran. Terus, udah setelah dia kuliah di bidang kedokteran, apakah dia langsung menjadi dokter? Tidak. Terus apa lagi? S1 lanjut itu apa namanya? Spesialis itu. Oh, koas, ya betul, koas atau spesialis. Nah, jadi dia S1 dulu. S1 itu dia baru dapat gelar sarjana kedokteran. Baru sarjana, belum dokter. Ya kan? Nah, kemudian apa lagi yang akan dia lakukan? Setelah dia S1? Koas dulu atau profesi. Nah, dia juga akan profesi dulu berapa lama? Berapa? 1 tahun, benar sekali. Good job. Oke, jadi dia profesi dulu 1 tahun. Itu yang disebut dengan apa tadi? Mana? Koas. Dia koas di mana? Di rumah sakit. Ngapain dia di rumah sakit? Praktek. Nah, iya betul itu. Jadi setelah 1 tahun dia praktek dulu, dia koas dulu, baru setelah itu dia ujian lagi. Setelah ujian dia baru dia mendapatkan gelar dokter. Nah, dapat gelar dokter, apakah dia udah bisa langsung praktek? Bisa atau belum? Nah, kenapa belum? Tahu. Afifah ini malas berpikir. Dia sebenarnya bisa tahu, tapi dia tidak mau nyampaikan. Kenapa? Kalau tadi bilangnya tahu. Apa? Bisa tahu? Bisa. Bisa dia langsung jadi dokter? Enggak. Nah, jadi bisa, terus tidak. Nah, gimana tuh ceritanya?
Menurut Zakira, kalau dia udah profesi nih 1 tahun, nah apakah dia bisa langsung menjadi dokter? Bisa atau tidak? Itu aja jawabannya dulu. Ya bisa, yes or no kata Miss Yola kan? Or bukan orfa, or bukan orfa. Mana Gigi dia bisa atau enggak? Bisa kalau untuk merawat orang demam, oke. Nah, apa lagi? Nurhanami, bisa dia jadi dokter langsung? Bisa atau tidak, Mi? Bisa. Apa saya kira? Saya kira ngomong tadi soalnya nggak ada. Bisa aja, tetapi dia belum boleh membuka praktek di rumah. Nah, dia bisa menjadi dokter, dia udah dokter tuh, tetapi dia akan bekerja di instansi milik orang lain. Contohnya, dia udah selesai tuh tamat DR-nya, dokternya, dia kerja di rumah sakit, atau dia kerja di klinik, nah atau dia kerja di rumah sakit swasta. Nah itu dia udah jadi dokter, tetapi dia belum bisa membuka praktik di rumahnya sendiri atau di tempat-tempat yang dia inginkan. Dia belum bisa berdikari, tahu berdikari? Berdiri di atas kaki sendiri. Nah, ya kayak gitu. Jadi kapan dia bisa membuka praktek sendiri? Selesai S3. No, ya atau tidak? Ya, haruskah dia menyelesaikan studi S3-nya dulu, baru dia bisa menjadi dokter dan buka praktek sendiri? Tidak. Nah, terus kapan? Saat dia Betul Anami, keren sekali. Setelah dia mendapatkan izin, dan izin itu bagaimana dia urus? Pakai surat. Iya, jadi dia mengajukan surat permohonan dulu kepada Menteri Kesehatan. Dia masukkan ke sana suratnya untuk izin praktek dulu, dan izin itu banyak nanti syarat-syaratnya yang harus dia penuhi. Misalkan dia mau buka praktek di rumahnya, nanti rumahnya itu akan dicek pula dulu nanti sama tim yang akan menyeleksinya itu, apakah di rumahnya itu atau di lingkungannya itu bagus atau tidak, ada enggak masyarakat di sana. Jangan-jangan dia buka praktek di hutan, kan siapa yang mau berobat ke sana? Jadi akan diseleksi dulu, akan dipertimbangkan lagi dulu. Jadi kalau nanti dia udah dapat izin, baru dia bisa membuka praktek sendiri. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, begitupun dengan anak ustazah. Menurut anak ustazah, jenjang-jenjang untuk ditempuh menjadi seorang sarjana itu, kalau misalkan anak ustazah berminat ke arah ini, setelah dari sini mau tamatnya mau kemana? Ada yang mau keluar dan mau menempuh pendidikan apa? Mungkin SMA lah. SMA tapi bukan MA ya. SMA dengan MA apa perbedaannya? MA ya. Madrasah Aliyah, betul, Farah. Kalau SMA sekolah menengah atas. Apa perbedaannya? Kalau MA itu swasta, Lebih agama. Terus kalau SMA kalau MAN ya, yang negeri. Islam tapi negeri. Ya, Islam tapi negeri. Jadi untuk menempuh karir seseorang itu, jadi apa perbedaan profesi dengan pekerjaan tadi? Yang pertama di mana letaknya? Di pendidikan. Terus yang kedua itu pekerjaan dan profesi itu profesi itu diakui, siapa? Diakui oleh orang lain. Nah, seperti orang akan tahu apakah guru itu sebuah profesi
profesi atau pekerjaan? Profesi. Apakah itu tidak termasuk pekerjaan? Termasuk. Termasuk. Nah, apakah seseorang yang bekerja di dinas sosial, tahu dinas sosial? Nah, dia itu berkarir atau tidak? Berprofesi atau tidak? Berprofesi. Nah, jadi pekerjaan intinya segala sesuatu yang dia tempuh harus melalui pendidikan, berarti itu dia berprofesi. Apakah Ustadz itu profesi? Ya. Sedikit? Yakin. Kenapa? Ya, guru, karena saya yakin. Ada yang menambah pendidikan. Kalau Ustadz tidak melalui pendidikan, Wajib. ya apakah guru ngaji termasuk profesi? Tidak. Saya itu pekerjaan. Apa iya? Apa tidak? Menurut pendapat saya. Nah, menurut pendapat Nadia bagaimana? Jangan lempar bola, sembunyi tangan. Apakah guru ngaji termasuk profesi? Tidak. Ya, itu adalah jenis pekerjaan. Tetapi kalau misalkan nanti guru ngaji itu berlisensi, tahu anak Ustazah berlisensi? Tidak. Tidak tahu berlisensi. Tidak. Sama seperti Ustadz Adib. Ustadz Adib itu memiliki lisensi bahasa Arab. Bahasa Arab, empat tahfiz, pokoknya bahasa Arab. Jadi Ustadz Adib itu punya lisensi, dia bisa mengajarkan orang bahasa Arab dengan lisensinya itu. Lisensi itu diakui. Nah, sama kayak yang tadi kan kita bilang dokter itu ketika dia bisa buka praktek berarti dia udah punya lisensi untuk izin. Jadi Ustadz Adib, Ustazah rasa kemarin itu beliau udah punya lisensi bahasa Arab. Jadi udah diakui sama orang-orang bahwa beliau adalah orang yang mendalami bidang bahasa Arab. Begitupun dengan dokter, dia punya lisensi, punya izin untuk berbahasa Arab. Dalam bahasa Inggris juga ada tuh lisensi berbahasa Inggris, jadi dia bisa go internasional. Jadi banyak jenjang-jenjang karir yang harus anti pahami sehingga nanti nggak linglung lagi arahnya mau kemana. Dan itu harus tahu dulu perbedaan pekerjaan dengan profesi. Jadi jangan-jangan nanti setelah kuliah anak mau bekerja lah jadi tukang jahit. Misalkan apakah penjahit itu pekerjaan atau profesi? Pekerjaan. Kalau desainer Profesi. Apa bedanya? Tidak penyebutan. Beda pendidikan. Desainer beda kerjaan. Beda apa? Kerjaan. Jadi namanya adanya senang lebih jadi apa? saya lebih spektakuler. Desainer lebih apa? Wow. Lebih oke daripada penjahit. Penjahit itu tukang, kalau desainer itu keren bahasanya itu. Jadi kalaulah memang Ardi dari sekarang udah harus merencanakan karirnya mau kemana. Sekarang baru udah selesai nih 1 semester ini, lihat lagi nanti hasilnya seperti apa. Di semester 2 harus ada planningnya lagi. Kalau misalkan nanti di hasil raportnya lebih dominan ke komunikasi dan interaksi sosial atau lebih ke keagamaan. Nah, jadi nanti lihat perbedaan kemampuan anti di mana dan sesuaikan dengan diri anti. Jadi misalkan nanti kan udah terima lapor tuh, ternyata anti itu kemampuannya dominan di bagian agama. Kalau di bagian agama berarti nanti anti atau antum semuanya harus merasa-rasakan, oh iya ya, anak itu di bagian agama. Nanti setelah tamat di sini mau kemana ya? Mau ke arah mana ya? Puncaknya itu adalah pekerjaan. Jadi seperti ini nak, seperti piramid. Di sini ini pekerjaan. Nah jadi pekerjaan yang sesuai
dengan passion. Tahu passion? Passion. Bidang kita, kemampuan kita itu passion. Jadi kalau misalkan pekerjaan ini dipatok dulu mau jadi apa. Contohnya, Ustazah sekarang menjadi seorang guru. Guru apa? Guru BK. Nah, jadi dari MTS, kalau Ustazah dulu tidak dapat pengetahuan ini. Jadi kalau dari Anti sekarang kita rencanakan mau seperti apa. Contohnya sekarang di MTS bidangnya apa-apa aja untuk sampai ke sini. Contohnya kalau kayak Afifah mau jadi apa? Hafizah atau Hafiz? Hafiz. Si Hafiz. Nah, jadi kalau mau jadi Hafizah, nah dari sekarang Afifah nggak boleh lalai lagi. Udah memang harus konsisten di sana, jangan bolak-balik nanti. Nah, jadi Hafiz sekarang udah tambah hafalannya. Habis itu blank, kamu apa lagi? Ya, kemana-mana. Nah, gitu. Harus sama kayak kita naik jenjang, nak. Bukan naik jenjang, nggak bisa kan? Saya lompat sini, lompat sana, harus jenjang itu kan yang kita tempuh. Nah, seperti itu juga karir kita. Kalau Anti berubah-ubah, nanti pekerjaan yang Anti inginkan itu juga akan berubah. Gitu. Makanya tetapkan dari sekarang, gali potensi kita di mana, kenali diri kita, ternyata kelebihan kita itu di mana. Oke? Kira-kira kalau dari apa? Udah kenal potensi dirinya masing-masing? Udah. Oke. Iya. Jadi apa hal yang harus kita rencanakan untuk merencanakan karir kita? Yang pertama, di samping kita mengetahui perbedaan pekerjaan dengan apa? Pekerjaan dan profesi. Apa lagi? Potensi, tahu dengan potensi diri kita. Terus apa lagi? Tahu kita dengan potensi diri kita dulu. Terus apa lagi? Nggak boleh berubah-ubah. Nggak boleh berubah-ubah. Berubah itu boleh sebenarnya, tapi konsisten. Tapi ketika mau berubah itu pastikan dulu kita memang tahu bakat kita di mana, minat kita di mana kan. Jadi kalau kita tahu kita mau berubah nggak apa-apa, beda haluan. Yang parahnya itu berubah tapi nggak tahu tujuan juga. Nah, contohnya dia mau ke Lintau nih, ya janganlah ke Lintau, tapi kemana ya? Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi nanti saya nggak mau anti itu bingung ketika udah di tengah. Dari sekarang kita rencanakan dulu kita mau kemana, apa yang mau kita capai, pekerjaan apa yang kita inginkan. Mulai itu dicicil-cicil, rasa-rasakan dengan diri kita. Oke? Lihat lagi. Nah, kita ulang lagi review. Apa hal-hal yang harus kita ketahui untuk merencanakan karir kita? Yang pertama, potensi, gali potensi diri kita. Terus apa lagi? Pendidikan. Apa Nabila? Targetkan kita mau jadi apa. Terus apa lagi? Konsisten. Betul sekali Pak Iza. Apa lagi? Istiqomah. 11-12 itu dengan konsisten. Bagus bahasanya. Oke. Berusaha. Apa lagi? Tentukan bakat kita. Terus apa lagi? Berdoa. Ya, Masya Allah. Ya, nah itulah enak. Jadi di samping itu kan yang berkaitan dengan diri kita. Kemudian yang perlu di-upgrade itu adalah pengetahuan tentang pekerjaan, tentang karir. Kenapa? Karena antum sekarang baru kelas 1 kan, tidak tertutup kemungkinan 1 tahun ke depan udah banyak tuh pekerjaan atau profesi yang tidak ada lagi. Contohnya kemungkinan pegawai bank ke depannya tidak ada lagi. Teller bank itu sering kan ya teller diganti, bisa jadi diganti dengan robot atau orang yang apa ya lagi pekerjaan yang udah terancam
selain di bank, di apa juga ada tuh, di pabrik-pabrik untuk orang yang mengolah pabrik itu. Nah, jadi gantikan dengan pakai mesin. Nah, jadi wawasan, pengetahuan tentang jenis-jenis pekerjaan itu sangat penting. Jadi jangan cuma buat TikTok doang. Oke. Kira itu ya nak ya. Saya kira-kira merencanakan apanya lah dulu, merencanakan kegiatannya untuk semester depan nanti. Setelah melaporkan, direncanakan lagi, lihat dulu hasil lapornya nanti. Oh ternyata anak di sini ya dinilai di sini dinilai. Nanti semester depan baru rencanakan targetnya mau mendalami bidang apa. Oke? Saya kira-kira Insya Allah. mungkin demikian kegiatan kita hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih banyak. Semoga dengan ini bisa menambah wawasan kita lah dan sedikitnya untuk perencanaan karir kita ke depan. Kita harap anti konsisten istiqomah untuk kedepannya. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.